Halo adik-adik, pada kesempatan ini kakak ingin memaparkan sedikit materi ilmu pengetahuan alam, tepatnya pada bidang biologi, yaitu perkembangbiakan secara generatif, khususnya pada tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, baiknya kita tahu dulu perkembangbiakan secara generatif itu apa sih, khususnya pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan dengan cara generatif merupakan perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga. Perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya proses penyerbukan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari yang berperan sebagai alat kelamin jantan dan kepala putik yang berperan sebagai alat kelamin betina. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, di bawah sudah kakak sertakan bagian-bagian dari bunga secara general. Nah, pada paparan materi di atas, adik-adik telah mendengar kata penyerbukan dan pembuahan. Sebenarnya penyerbukan dan pembuahan itu apa sih? Jadi, pengertian dari penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Sedangkan proses pembuahan merupakan perkembangan bakal buah menjadi buah dan juga biji. Setelah membahas hal umum mengenai perkembangbiakan generatif, kali ini kita akan beranjak ke proses penyerbukan dan pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi, pada dasarnya, ada 4 hal penting yang harus adik-adik ingat dalam proses ini. Yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Yang ketiga, menghasilkan bakal buah. Yang keempat, pembentukan biji dan daging buah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis penyerbukan menurut asal serbuk sarinya. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu proses terjadinya perpindahan serbuk sari menuju kepala putik dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang sama. Proses yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau getonogami, yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, namun dalam hal ini masih dalam satu pohon atau satu tumbuhan. Jenis proses yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan kepala putik berasal dari pohon yang berbeda, namun masih dalam satu jenis. Yang terakhir, ada yang disebut dengan penyerbukan bastas atau hibridisasi. Penyerbukan bastas yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik asalnya berasal dari pohon yang berbeda atau pohon yang lain, namun masih dalam genus yang sama. Penyerbukan bastas bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Dan sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu tentang penyerbukan menurut perantaranya. Apabila kita membahas tentang penyerbukan menurut perantaranya, hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna atau tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak, yang mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin, di antaranya adalah penyerbukan pada jagung, kelapa, dan rerumputan. Yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang memiliki daya tarik bagi hewan, seperti mempunyai mahkota bunga yang berwarna-warni, atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas, serta untuk bunga yang memiliki ukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yakni bisa dilihat pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya adalah jenis-jenis serangga seperti kumbang, lebah, dan kupu-kupu, serta pada burung yaitu kolibri dan kelelawar. Yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Proses penyerbukan ini umumnya terjadi pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukan terjadi pada saat hujan, yakni pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari.
Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air yakni hydril dan ilodia. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan proses penyerbukan melalui manusia. Proses penyerbukan melalui manusia ini dikenal dengan proses penyerbukan buatan. Penyerbukan ini bisa disebut dengan penyerbukan buatan karena proses penyerbukan terjadi dengan bantuan manusia. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik dengan bunga betina yang sudah matang atau masak. Nah, jadi sekian materi yang bisa kakak paparkan tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan selalu semangat belajar ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dan sampai jumpa di lain waktu.